Tetangga gue kali ini adalah seseorang yang sudah pernah datang di Daniel Tetangga Kamu 3 tahun yang lalu. Inilah dia, Sophie Navita. Di sini, Sophie bercerita bagaimana dia bisa hidup untuk tidak terlalu overthinking dan pengertiannya yang baru sebagai istri yang patuh. Sophie juga bercerita keajaiban Tuhan yang bekerja saat dia sedang meragukan kemampuan suaminya hidup dari bisnis musik. Sampai akhirnya, sukacita dari Tuhan yang menguatkan seorang Sophie Navita. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hey semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk support kita, dukung kita. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak konten-konten yang kita upload itu kayaknya kena banget di hati kalian. Dan kalian kayak, wow, you know what? Gue adalah tribe dari Daniel Tetangga Kamu. Gue adalah tetangga garis kerasnya Daniel. Well, kalian bisa dukung kita dengan cara klik tombol subscribe, itu yang paling gampang, atau bisa ngasih super thanks. Dan di sini ada QR code yang mungkin akan membawa kalian ke online shop kita dan mungkin kalian pengen beli. Kalau misalnya kalian pakai merchandise kita, kalian bisa jadi bagian dari tribe kita juga dong. Jangan lupa untuk di posting juga di IG kalian dan tag kita di @danielmananta_network. Nah, untuk kedua kalinya kita akan ngobrol sama tetangga kita yang jauh-jauh datang dari Bali. Ini dia Sophie Navita. Hai Sof. Hai Daniel. Kemarin kan kamu yang ke Bali. Iya. Jadi sekarang aku nenangga ke sini. Setelah sebelumnya kamu nenangga ke aku juga. Betul, 2 kali. Jadi aku juga 2 kali udah pas Betul, ya? betul. Okay. Sama Sophie, jadi gue sempat ngobrol, Sophie Navi Talks tuh masih belum YouTube. Sophie Navi Talks tuh Waktu itu masih IG Live. IG Live. 2020. Dan gue inget gue cabut dari Idol dan habis itu lu tanya sama gue tentang itu. Yeah. Dan habis itu pas gue lagi main di Bali di cafe lo gitu ya. Coffee shop itu. Pepita and Sons. Pepita and Sons. Dan itu malam-malam ya itu ya. Malam-malam karena lu habis lari apa meeting gue lupa. Lupa gue. Tapi I'm so sorry to say, I feel like it was not my best performance. Masa sih? I think so. You know, like gue ngerasa kayak could have done better, you know, karena gue capek aja kayak saat itu gitu. Kamu gak boleh overthinking gitu loh. Aduh, masalahnya aku itu orangnya overthinking banget juga. Lu tau gak sih, gue ini tipikal orang gitu ya, kalau misalnya di tengah, gue gak tahu apakah kalian pernah ngerasain ini juga gitu ya, tapi gue itu kalau misalnya gak bisa tidur, itu bener-bener kayak cuma nengok ke atap, dan mulai banyak banget pikiran-pikiran yang tadinya gak masalah buat gue ketika gue lagi dalam keadaan seger. Okay. Tapi ketika gue lagi capek dan si pemikiran itu datang ke kepala gue, akhirnya mulai tuh. Dari yang satu, jangan-jangan tadi pas gue lagi ngomong sama dia, kok dia agak buang muka gitu ya. Wait, kenapa ya? Did I say something wrong? Iya, gitu did I say something yang offend dia? Aduh, jangan-jangan ketika gue ngomong ini lagi, wait. Kok dia bisa offended? Man, dia orangnya sensitif banget sih. 3 jam kemudian, gue benci sama nih orang. Setelah gak bisa tidur. Tapi itu ya, overthinking ketika lu lagi gak bisa tidur, itu akan membawa lu ke sebuah black hole of negativity. Dan akhirnya besoknya, ketika gue udah tidur cukup gitu ya, begitu bangun, gue langsung mikir, men kemarin malam gue mikirin apa sih, gak penting banget. Iya. Dan ketemu sama si orang tersebut juga yang kayak biasa aja gitu. Tapi kadang-kadang saking overthinkingnya gue suka yang gue boleh telepon lu gak? Bro, gue pengen bilang sorry banget ya kalau misalnya kemarin gue ngomong sesuatu yang mungkin offend lu atau apa gitu kan. Hah? Pas kapan Nil? Bener kan dia lupa gitu. Bener, dia gak inget, itu gak penting buat dia gitu. Tapi guanya aja yang terlalu overthinking gitu. So I think gue adalah seseorang yang cocok banget untuk diajak ngobrol sama Sophie hari ini. Jadi gue akan lay back and let you talk to me. Asli gue overthinking banget orangnya. Dan gue gak tau ya, pokoknya ini episode pas banget buat kalian yang suka banget overthinking atau mungkin kayak gue gitu. Konseptor punya bakat overthinking gak sih menurut lo? Kalau orang yang memang posisinya di masyarakat adalah konseptor, visionary, dia yang dapat visionnya, tapi dengan kekuatan manusianya dia berpikir bagaimana ini akan dieksekusikan. Of course bisa overthinking. Pasti, right? Gue overthinking tuh, ini cerita yang gue ngomongin gak bisa tidur dan lain-lain ini,
Itu kayaknya baru beberapa hari yang bukan ketika gue masih, oh Daniel masih di SMA, dia mungkin bukan Iya. siapa-siapa, dia belum terkenal. Iya. Enggak, ini minggu lalu. Iya, iya. Gitu. Masih fresh ya? Masih fresh. Masih fresh, iya, iya. Enggak, sama kok, gue juga punya bakat itu. Kan beberapa hari ini gue lagi ngetok-ngetok pintu rumah teman-teman yang punya podcast, termasuk rumah tetanggaku Daniel ini gitu, untuk hey, kalau ada waktu dan kesempatan aku boleh nggak ikut duduk ngobrol-ngobrol yuk kita sambil minum teh gitu kan. Yes. Kan that's the best thing to Dia do. begitu minum teh ya harus gue tuangin, itu kode keras banget kayaknya ya. Ya dong Pak, abis saya ngeliatin kok tehnya udah ada, gelasnya udah ada. Nah gitu, terima kasih loh Pak. Jadi gue sorry, ini emang pas banget Sofi, karena gue salah satu kebiasaan ketika gue lagi mulai overthinking, ya gue minum teh. Iya minum teh. Karena ketika gue minum teh itu ya sambil please silakan iya. silakan, sambil nikmatin aromanya, nikmatin kehangatan dari teh Ya. ini, itu gue kayak mundur sejenak gitu. You know, mundur sejenak dari apapun isu yang sedang gue hadapin di depan muka gue itu. Gue kayak, karena kan ketika lu nyeduh teh, lu gak bisa langsung minum kan, lu harus nunggu gitu. Dan lu harus sabar menunggu. Dan ketika lagi menunggu itu otak lu kayak udah fokusnya ke yang lain, dan ketika lu minum itu kayak ada calming effect. Ya gak sih? Apalagi ini kebetulan karena kita lagi ngomongin overthinking, gue ngasih lo kebetulan yang sariwangi teh melati gitu. Jadi emang bikin lebih calm down. Dengan bunga-bunga melati ini ya, yang diramu menjadi teh. Betul sekali. Jadi anyway. So langsung kita kemon. Tadi pengen ngomong apa? Tadi dengan omongan lo yang baru, gue terpicu untuk ke arah ini. Lo tadi bilang ketika lo seduh teh, and then you pause, ada pause kan di situ, ada jeda. Lo sabar deh, tunggu agak adem dikit, baru lo bisa serup. Abis itu, yang tadi ribet ternyata bisa lebih pelan kok. Pace kita, lo kan pelari ya, pace kita memikirkannya, kita bisa mundur sejenak. Those were your words actually. Sebenarnya itu kena tadi waktu lo bilang mundur sejenak itu. Karena terakhir gue kesini kan terakhir gue ke set lo yang lo bawa ke Bali itu kan, rumah lo kan bisa angkut pindah ya. Kru-krunya dibawa juga gitu. Waktu itu kan gue entah kenapa kita tertuntun, dan gue percaya itu oleh kuasa Tuhan ya, untuk bicara soal pengampunan, pendobrakan dalam hidup gue, di mana Tuhan kasih gue hati yang baru setelah berpuluh-puluh tahun tidak pernah bisa berdamai dengan bokap gue yang keras sama gue. And I don't mean to repeat this story, seakan-akan ini cerita sedih yang harus gue ulang-ulang dan gue jual. Tapi entah kenapa setiap kali gue berdoa, gue bilang Tuhan udahan kali, aku gak mau bicarain itu lagi, kan aku udah baru. Tapi gue selalu diingatkan gini, justru itu biar kamu selalu ingat, di kesempatan itu, di hari itu, kamu diubahkan hatinya menjadi baru. Jadi that's your starting point. Wow. Nah, ketika gue bicara soal mundur itu, gue jadi inget setelah yang pengampunan sama bokap gue yang gue cerita di pertama kali di sini ya. Ketika kami pindah ke Bali untuk menepi, kan narasi publiknya tuh gini sebenarnya. Kenapa sih kok pindah, lagi karir bagus-bagusnya lalalala. The easiest thing to say, karena kan gak mudah ya harus mendeskripsikan lo punya permasalahan hidup yang berat ke publik lagi gitu kan, adalah anak-anak gue nih lagi usia ABG, memang kita mundur sejenak supaya gue bisa konsentrasi untuk merawat mereka bla 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 gitu. Yang adalah itu benar juga, itu gak bohong gitu. Cuma kalau mau dikorek lebih dalam lagi, sebenarnya ada alasan untuk mundur dan seruput teh itu gitu. In my episode mundur seruput teh itu adalah gue dibuat Tuhan untuk training belajar menjadi istri yang patuh. Jadi selain anak yang patuh yang gue pernah cerita sama lo itu dulu, ternyata juga istri yang patuh. Karena kan abis kejadian itu kan bokap gue meninggal tuh 2018. Secara wujud manusianya kan kayak ya gue mau patuh sama siapa lagi ya kan gitu. Otoritas gue papa
ya gue udah nggak harus lagi, orangnya udah nggak ada. Of course ada mama yang harus aku rawat juga. Tapi otoritas lain di atasku siapa? Of course Tuhan. Tapi Ya. abis itu siapa? Suami gitu. Wow. Dan buat perempuan kayak gue, perempuan Batak, lahir besar di Singapura ya, di bawah pendidikan Lee Kuan Yew yang super teratur, Ya. yang OCD, yang kalau nggak gue gitu Ya, kan. yang kalau misalnya makan permen karet aja didenda. Ya benar. Apa ya namanya, itu tuh tidak mudah ketika dulu gue baru pindah ke sini. Ya. Teman-teman kalau mau nonton yang episode awal deh, cari deh sendiri. Ini enggak, ini thumbnailnya udah ada. Oh ya udah ya. Masa cari Nih, sendiri? Jangan dong. Jangan. Ini thumbnailnya udah ada. Kita bantuin. Ya. Tapi ini dulu, baru nanti klik yang sana. Ya. Ya, gitu ya. Jadi gue merasa jangan-jangan itu membuat gue lebih keras karakternya gitu. Udahlah, plus gue memang seumur hidup selalu sama bapak, kalau kata bahasa Tionghoanya ciong gitu ya, sampai akhirnya terjadi pengampunan itu. Betul. Lalu setelah gak ada bapak gue, terus ini gimana maksudnya gitu. Gue sempat mikir. Nah ternyata mundur itu juga adalah Tuhan memberi gue waktu berlatih untuk belajar menjadi istri yang baik, yang patuh lah, yang mundur. Nah kenapa gue bilang mundur, karena gini, waktu kami di Jakarta kan suami gue musisi ya, semua orang juga tahu musisi, songwriter, singer, Ponky Barata itu. Cuma kan waktu itu dia juga masih muda ya. Jadi kita berdua ini sibuk aja gitu sama karir gue dengan karir MC gue, karir gue main sinetron, sempet ada beberapa film lagi tuh. Dia dengan tour pada saat itu. Musim dia saat itu adalah tour, pergi tour. Gue sekarang nih gue baru bisa memformulasikan. Waktu dulu gue gak ngerti kenapa gue jadi istri yang mudah triggered. Setiap kali dia pulang, terus sekarang gue bisa jelasin, oh pantes waktu itu gue iritasi banget. Karena gue ngerasa lo pergi bisa 3 minggu, 4 minggu, terus lo pulang-pulang, kita cuma kayak dapet sisanya doang gitu loh, gue sama anak-anak. Dan gue berpikir dia tidak melihat kebutuhan kita sebagai keluarga gitu. Waktu itu anak gue yang pertama kan di diagnosa ada spektrum autis ya. Dia sempat ada speech delay juga. So we needed money for therapy juga. Ini bicara hari-hari banget deh ya. Jadi maaf kalau terdengar agak kok gitu banget sih diceritain. Gak apa-apa, gue emang mau ceritain bagian ini karena bagian ini dalam hidup gue aja Tuhan udah pulihkan. Wow. Jadi ketika gue disuruh mundur itu ke Bali dan quote unquote hanya menjadi stay at home mom, dan itu gak hanya ya, for all stay at home moms, I salute you. Respect. Gila, respect banget. It is the hardest job in the world menurut 24 gue. 24 hours job unpaid. 25 hours kalau kata lagu gue dulu Disco Mama. Ya ampun, apotik aja kalah. Gue pernah kan ngeluarin single itu dulu. Jadi it's crazy gitu. Dan lo harus melewati musim demi musim anak lo. Musim bayi, musim toddler, musim remaja bangkang, musim dewasa muda. Dan musim seperti gue sekarang ini orang bilangnya empty nest. Gue gak suka kata-kata itu. I wanna use the word bird launchers. Gue mau terbangin nih anak-anak gue. Terus Mama dan Bapak masih supervisi ya dari sini karena kamu masih dewasa muda. Balik dulu, itu kenapa itu sayapnya gitu. Kalau gue, karena kalau emptiness kayak kosong banget gitu kayak ya. Kosong banget ya. Nah, jadi ketika gue mundur sejenak itu, gue belajar untuk nggak apa-apa gue selesaikan. Si perempuan Batak yang cepet Singapura, cet gitu. Ini nggak bisa gini. Aduh ini uang buat terapi nanti ini kita harus ini, belum lagi nanti anak ini. Kamu udah mikir belum sih anak ini nanti kuliah bla 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 bla. Dari mana nih kita biayanya la gitu. Dan Ponky waktu itu selalu jawabnya gini, kamu sabar dong, bisnis aku tuh musik. Nah waktu itu gue gak ngerti tuh maksudnya bisnis aku tuh musik. Kalau bisnis musik itu definisi lo adalah pergi tour, lama pulang, kita cuma dapat sisaan lelah lo doang. Maaf, bukan mau jadi istri durhaka. Dengan lo pergi selama itu juga, kok duitnya can be more ya gitu. Berarti ya udahlah, daripada diberantemin, kode buat gue adalah Sof, lo harus lebih banyak kerjanya berarti. Ada job pagi di sini Mike, manajer gue. Tapi sore udah harus sini Sof, mau diambil nggak dua-duanya? Ambil, pikirin tim berikutnya yang dulu belum zaman Gojek, motor berbayar itu. Nggak apa-apa. Ambil Sof, ambil Mike. Lu pikirin ada tim satu nungguin kita naik motor jalan kita ke situ. Wow. Nanti mobil ini nyusul. Pokoknya gitu. 2 job 1 hari sikat. 3 job 1 hari sikat. Gila. Oke.
sebenarnya nggak apa-apa, I love the job. Gue Ya. seneng kok, I love public speaking. Gue seneng menjadi MC. Gue seneng ketika gue bisa berakting juga, ketika gue main sinetron, main film. Tapi ketika lo ambil semua kan Ya. padat di antara satu dan yang lain tidak boleh miss. Ya. It's like every day lo punya jadwal naik pesawat yang you cannot miss the flight. Ya. Dan Serem gak rushing sih? terus, buru-buru terus. Kortisol lo Ya. naik terus. Begitu miss satu, ini bakal telat nih. Ya, terus minta maaf lagi ke sana. Exactly. Overthinking dong gue. Of Aduh, course. sorry Pak, saya belum lagi kayaknya mereka ngomongin gue deh. Nenek gitu kan. Nah, jadi gue berpikir itulah caranya. Supaya gue sebagai si istri, gue bisa nih diam-diam nyimpen supaya nanti di hari hujan on a rainy day, nih ada kok, tenang aja, nggak usah takut gitu. Nggak gitu loh ternyata, walaupun kita perempuan yang pintar cari uang, justru menurut gue ketika kita maju terus dapet suami yang katakan memang orangnya nggak mau konfrontasi ya, dan dia juga mungkin seneng lihat istrinya berkarya, ya dia malah memilih untuk ya udah deh, gue santai aja. Bukan santai males ya, tapi maksudnya santai dalam arti ternyata lu nggak keberatan kan dengan gue begini aja speednya gitu. Ya itu menurut gue gak sehat untuk sebuah perkawinan, karena akhirnya si perempuan independen ini jadi terlalu kuat. Makanya muncul lagu-lagu kayak yang I can buy my own ring lah, apalah gitu. I can buy my own flower gitu kan. Yes, I know you can. Who runs the world? Girls. I know you can. Tapi kamu rindu kan diberi itu oleh pasanganmu? Ya rindulah. Rindu banget gitu, rindu disayang, capek ya. Ini you know like, okay, let me provide for you. Tapi kita yang kuat ini merasa nggak bisa, lo kalau provide agak lambat nih kayaknya nih model bisnis lo nih. Jadi gue harus gitu. Wow. Nggak berarti nggak boleh. Kadang-kadang ada musim itu juga. Tapi menurut gue sebagai suami istri itu harus dikomunikasikan. Bukannya kita ambil kesimpulan sendiri. Ya udah deh, daripada lu ribet. Ya udah. Akhirnya lu burn out. Lu capek sendiri, you become a miserable wife, gak bersyukur, miserable mother, and a lousy mother. Karena lo selalu ngerasa, aduh gue udah capek, lu gak usah bangkang deh. Ke anak ya. Padahal dia ngerti apa sih gitu. Nah jadi tadi mundur itu. Ternyata ketika kita ke Bali dan gue dipukul dalam tanda kutip mundur, bener-bener stay at home mom, I just did the mundane jobs. Memang betul gue masih ada lah nge-MC, tapi kan off air, but it was nothing compared dengan ketika gue ada di Jakarta. Betul. Sehingga gue pegang uang juga gak sebanyak waktu di Jakarta. Gue sesuaikan dong gaya hidup gue di Bali juga, ya udah biasa-biasa aja. Tapi at some point kan ada breaking pointnya ketika, apalagi sosmed, teman gue yang ini kok udah punya talk show sendiri ya, gila keren banget. Terus lihat lagi, dia main film ini. Kalau gue masih di Jakarta, gue pasti pengen audisi ini deh. Gue tahu kok gue mampu. And things like that just play in your head. Padahal lu lagi disuruh musim merawat sarang. Guys, ini cuma berlaku untuk keluarga gue. I speak for myself. Setiap orang pasti beda-beda. Jadi jangan pukul rata sama ratakan. It's not my wisdom to you. I'm telling Daniel the story about what wisdom I got dengan gue harus mundur selangkah itu. Lu tadi bilang gitu ya, gue adalah istri yang patuh. I hope so. I mean, I'm right? still training. Well, of course. Istri yang patuh. Sorry. Istri yang baik. Kayak lu mempunyai sebuah pengertian bahwa istri yang patuh adalah istri yang baik. Itu konvensional banget, Sof. Ya gak sih? I don't know kalau misalnya apakah semua tetangga kita bakal setuju gitu sama statement lu barusan gitu. And I know it's a sensitive topic. I know it is. Karena bener kata lu, budaya kita itu udah bener-bener kayak mengangkat, apalagi ada yang feminism ini ya gitu. Feminism, dan by the way feminism tuh bukan cuma hanya wanita yang membela wanita, pria pun juga bisa membela wanita. I feel like I'm a feminist gitu. Nah, tapi dengan budaya feminism ini, apakah istri yang patuh merupakan istri yang baik? That's a very tricky question. Tapi mungkin answernya gak sesimpel itu. Apakah lantas dengan dia menjadi patuh dia istri yang baik? On the way ke baik udah pasti. Dia udah naik gerbong yang bener. Karena dengan patuh aja lo lawan tuh semua hasrat kedagingan lo. Kasih gue contoh dong, kayak a real life story di mana momen ketika lo harus patuh sama Pongki, suami lo.
Sebelum kita ke Bali kan dia gak setuju kita pindah keluar dari Jakarta. Jadi Sophie yang pengen pindah ke Bali, Iya dong. akhirnya Pongki sama anak-anak ikutan lu juga ke Bali? Mau tidak mau ikut, padahal gue bukan kepala keluarganya. Oke. Itu kan sebenarnya gak fair di situ. Oke. Tapi setelah bertahun-tahun mencoba dan selalu gagal dan berakhir dengan keributan antara gue sama dia, atau gak ribut tapi dingin, itu lebih gak enak lagi. Akhirnya kan yang gue cerita di awal gue pernah diundang itu kan yang sempet Tuhan izinkan gue yang kena sakit paru itu. Akhirnya suami gue melihat bahwa waduh serius, udah jatuh ke ranah depresi nih. Ya. Kalau tidak dibuat keputusan maka Ya. gitu. Ya udah, di dalam episode gue harus begitu. Jadi itu momen ketika lu tidak menjadi istri yang patuh kepada Pongki. Ya, there can be better ways. Tapi perspektif lu berubah kapan? Ketika lu kayak dari istri yang seperti itu, yang bisa seperti kepala keluarga bahkan ya, kayak untuk ke Bali dan lain-lain, sampai akhirnya menjadi istri yang patuh. Itu momennya kapan? Ketika gue gak bisa ngapa-ngapain lagi di Bali. Oke. Ya dong, untuk gue misalnya gini, aku mau cobain project film ini deh kayaknya gitu. Bisa deh kayaknya anak-anak ditinggal sama kamu dulu misalnya gitu ya. Ada suara di dalam diri gue yang mengatakan, kan lo yang minta untuk balik dulu ke sini untuk rehat, align nilai-nilai keluarga. Terus sekarang lo balikin tanggung jawabnya ke dia. How is that fair? Gitu kan, itu satu. Dia bahkan awalnya tidak melihat itu. Dia akhirnya mau karena lo sakit waktu itu. Mau gak mau dia melihat kalau istrinya udah sangat tidak bisa berfungsi gitu. Harus ke tempat yang gak terlalu bising lah katakan. Okay. Gak terlalu banyak pendapat orang yang gue dengar dan yang lain-lain. Okay. Jadi itu menurut gue. Dan diamplifikasi ketika pandemi COVID 2020. BAM. Disitulah untuk pertama kali hampir dari mulut gue keluar, jadi mana bisnis musik lo? Ini panggung udah tutup semua. Coffee shop kita aja udah susah kita pertahankan. Kita tuh orang seni, bener-bener hidup dari seni gitu loh. Belajar bisnis aja baru pertama kali ketika kita terjun ke Bali punya coffee shop. Itu aja belum pinter-pinter amat, pandemi close down. Jangankan coffee shop, the whole Bali sempat close down pada saat Betul, itu guys. Gitu. Hampir keluar itu dari mulut gue. Karena kita dikelilingi oleh cicilan rumah belum beres. Standar lah suami istri, I don't have to break it into details gitu. But and then di situ gue melihat bahwasannya sampai kayak setengah semester pandemi kita masih nyatu, nggak saling gini-gini. Ini anugerah nih. Ini kayaknya we must be doing something right nih. Kayaknya trayeknya bener nih gitu. Sementara kiri kanan waktu itu sedih. Banyak teman-teman yang entah berpisah, entah pokoknya problem-problem keluar semua tuh pas pandemi COVID itu. Karena kan semua orang dipaksa di rumah. Semua orang dipaksa untuk melihat apa yang harus diberesin gitu. Jadi gue sangat bersyukur kita udah dipukul mundur. Doesn't mean I'm better than you. Cuma kita dikasih kesempatan 2016 itu untuk di training dulu. Begitu 2020 BAM, itu kayak kita udah dilatih maraton gitu loh. Jadi di saat harusnya udah ngos-ngosan, kita udah ngerti manage nafas. Tapi again, gue hampir keluar kata-kata, jadi mana bisnis musik lo? Mana? Buktiin dong, ini kalau udah kayak gini gimana? Ujung-ujungnya, ini kalau gue bisa ngomong pada saat itu ya. Jadi tetap aja mau istri yang patuh, mau apa, tetap aja dalam hati overthinking. Ini kalau kayak gini kan gue juga kan akhirnya yang telepon-teleponin sponsor yang pernah kerja sama gue. Terus kita ramu lah itu Sofina Vitox. Gue tawarin mereka untuk beli blocking time walaupun cuma IG live, beraniin aja. Karena waktu itu gue mikir gini, ini mumpung belum pada sadar kalau mereka bisa bikin acara online, ambil aja dulu kesempatan ini. Karena kan belum ada, jadi gue bikin tiap hari tuh, tiap hari harus ada. Sehingga lama-lama 1, 2, 3, 4, 5, 6 sponsor naruh. Ya udah kita pemasukan. makan Daniel, kita bayar cicilan bisa, Tuhan provide gitu loh. Dengan kreativitas yang dia udah titipkan ke kita. Namun disitulah keajaiban menurut gue terjadi. Suami gue mulai merapihkan, dia udah merapikan katalog lagunya di 2019. Itu pun setelah gue bilang rapihin katalog lagu lo songwriter, rapihin. Ntar aja, enggak rapihin. Get publishing yang resmi.
gitu loh. Pada saat itu dia bergabung di sebuah company yang bagus memang, tapi ternyata dia tidak license for publishing. It's a recording company pada saat itu. Jadi gue bilang enggak, lo harus cari publishing. Terus dia juga akhirnya oke deh setuju. Dan ternyata pada saat pandemi, gila sih. Orang bawain lagu cover begini nih. Semua orang kan gak ada kerjaan di rumah bawain lagu cover. Dan gilanya lagi ketika ada 1, 2, 3 lagu meledak. Lah kok gue gak dapat bagian tuh bukannya lagu gue. Ini kan yang sedang diributkan sekarang bukan sih? Betul. Gitu. Jadi pada saat itu kita katakanlah karena kita in our small corner yang gak banyak suara bising, berdua doang nih meeting strategi gitu yang there must be a way to minta bagian kita dari ini tanpa ribut gitu, tanpa kita harus, dan ternyata dengan publishing itu bisa terjadi. Dan ya udah anak tetap lanjut, nggak ngerasa kuliah, tetap kuliah, ya bayar uang kuliah kan nggak murah ya Daniel gitu. Jadi akhirnya itu terjadi dan gue lihat, oh akhirnya Tuhan makasih. Selama ini dia selalu bilang bisnis aku musik, sementara gue ada sifat mengecilkan tanpa gue omongin ke dia. Karena segini doang, gimana nih? Tapi kok gue ngomong gitu kok durhaka. Diselamatkannya sama musik. Setelah gue maksudnya bukannya setelah gue ini dulu kita amanin. Beli dulu slot orang biar ini ke kita ada pegangan, begitu ada pegangan dikit kan bisa nafas. Terang kan hidup lo begitu. Oh bisa ini tuh kan berarti benar waktu kemarin kita udah rapihin katalog lagu. Now is the time untuk kita harvest justru gitu. Apa definisi dari istri yang patuh? Mungkin itu yang harus gue tanyain sih. Kayak orang begitu mikir patuh ke suami, itu kayaknya langsung suami gue kan tapi dia pemales. Exactly. Suami gue boro-boro mau usaha. Iya kan. Gue baru patuh sama dia kalau misalnya gue bisa hormatin dia. Kalau misalnya dia udah punya sesuatu gitu. Maksudnya patuhnya itu sampai segimana gitu. It's a good question ya. Terus terang gue gak punya jawabannya sampai lo tanya barusan. Istri yang patuh itu apa? Istri yang beriman. Lo mau memelihara iman lo. But even when you are faithless, Tuhan itu tetap faithful. Lo harus ingat itu. Jadi gak tergantung pada kesempurnaan kita beriman. Tergantung pada kesempurnaan dia sebagai Tuhan. In my and Daniel's case, karena kita agamanya Kristen, karena Yesus Kristus itu. Kesetiaan dia, pengorbanan dia, dan kepatuhan dia. Kepatuhan dia. Tapi patuhnya dia, kan waktu mau disalibkan aja kan, sebelumnya waktu Tuhan berdoa itu kan dia bilang kan, apabila cawan ini boleh berlalu dariku, ya kan. Jadi dia sudah merasakan sebagai manusia bahwa dia udah ngasih kode ke kita bahwa I know one day lu akan ngadepin sebuah masalah yang sulit banget. Lu akan berdoa gak mau masalah ini. Tapi ternyata jalan Tuhan izinkan masalah ini supaya ada terobosan and then you become new kan gitu. Ketika cawan itu gak dikasih berlalu sama Tuhan, dia kan tetap patuh. Kan bisa kabur ya sebenarnya. Tapi kan dia juga Tuhan. Selain dia manusia 100%, bukan manusia, datang dalam bentuk manusia, tapi dia 100% Tuhan. Sebenarnya sisi yang dia datang sebagai manusia itu kan dia bisa aja kabur deh bro gitu. Kan enggak. Jadi dia patuh sampai bukan mati tapi menyerahkan nyawanya untuk semua orang yang percaya. Semua, enggak hanya kelompok tertentu, everybody. Yang penting lo mau percaya, lo selamat gitu. Jadi kayaknya itu pelajaran terbesar buat gue gitu. Jadi patuh itu bukan karena gue patuh loh, tuh lihat suami gue bilang stay at home aja ya, biar aku yang provide, aku stay, tapi aku di belakang gitu. Suami aku pulang capek-capek boro-boro mau dengerin aku, malah minta ini minta itu. Gak apa-apa deh, biar capek, yang penting kan aku jadi istri yang patuh gini. Tapi you don't set healthy boundaries, terus tiba-tiba pas suami lo suatu hari menjadi manusia dan melanggar itu, lu marahnya kayak lu juga punya andil loh menurut gue di situ gitu. Membiarkan dia menginjakmu atau akhirnya gitu. Jadi yang kita bilang enabler. Ketika suaminya mulai pulang mabok dan habis itu mulai pukulin anaknya,
Dan istrinya bilang, oh gue adalah istri yang patuh, jadi gak apa-apa gue diemin aja. Itu menurut gue sangat tidak sehat dan akhirnya malah menjadi enabler buat suaminya untuk terus menyakiti anak dan membuat anak menjadi trauma. Nah justru yang tadi lo bilang tentang healthy boundaries. Ini by the way ini real case banget gitu. Ya. That's why like ketika kita ngomong sesuatu yang istri yang patuh, menurut gue itu sesuatu yang sangat lu tahu apa sih soal patuh gitu kan. Jadi I think ya gue pengen ngelurusin dulu aja gitu. Tadi lu sempet ngomong healthy boundaries. Sebagai istri yang patuh tapi punya healthy boundaries tuh gimana maksudnya? Ya, bagaimana maksudnya? Jadi patuh tadi kita udah akur di satu definisi bahwa istri yang patuh itu adalah beriman. Istri yang beriman. Ya, karena lu tahu bahwa namanya beriman nggak berarti nggak ada kesulitan dalam hidup, pasti ada. Cuma lo mau nggak ngelewatin lembah itu dengan sabar, jalan aja terus, jangan bangun tenda di sana karena suatu hari akan ketemu bukitnya, gitu. Tapi ketika lo bertanya, apa tadi pertanyaannya? Apakah istri yang patuh? Healthy boundaries. Healthy boundaries. Apakah istri yang patuh tidak mengerti healthy boundaries? Menurut gue harus. Gue gak bisa ngebayangin konteksnya seperti apa gitu. Mungkin lebih enak dikasih contoh kali ya. You know what? Gue tadinya janji gue pengen dengerin Sophie aja. Tapi I will give you a great definition untuk seorang istri yang patuh. Give it to me, ya. Tapi Gimana kasih healthy kita boundaries. diskusi? Viola Mananta. Wah. Jadi dia itu adalah istri yang patuh sama Tuhan. Jadi merupakan istri yang beriman. Gue ngerasa 10 tahun yang lalu gue itu gak layak banget untuk dihormatin sebagai suami. Kalau misalnya gue ngeliat mundur ya gitu. Gue itu kayak seseorang yang what a jerk gitu. Dan the fact that Viola bisa dijodohkan sama gue oleh Tuhan gitu, itu sesuatu yang miraculous menurut gue. Banyak orang bilang kayak, wah Daniel tuh kayak suami idaman gitu. Cuman yes, gue suami idaman karena ada Viola. Tapi kalau misalnya gue tidak sama Viola, mungkin gue menjadi suami yang nightmare buat banyak orang gitu. Banyak perempuan di luar sana. Karena Viola sebagai istri yang patuh sama Tuhan, dan Viola juga akhirnya dia melihat gue sebagai kepala keluarga atau imam dari keluarga yang dipercayakan oleh Tuhan ke Viola. In a way seperti itu. Dia sendiri juga akhirnya menghormati gue, dan ketika dia menghormati, apa yang diucapkan sama dia itu sesuatu yang selalu sifatnya hormat, positif. Jadi bukan kayak misalnya ada orang bilang, si Daniel kayaknya makin hari kelihatan makin suksesnya. Ya lu gak tahu aja. Misalnya kayak gitu. Itu kan very mengecilkan dan very disrespectful. Condescending. Ya kan, condescending. Very disrespectful. Mengecilkan. Viola gak pernah ngomong itu sama sekali. Dan dia justru malah ngomong sesuatu yang dia mengharapkan gue akan menjadi seperti itu suatu hari nanti. Iman, balik lagi. Akhirnya yang terjadi adalah I become that person. Wow. Beberapa tahun kemudian tiba-tiba Tuhan kayak sama Pongki juga gitu. Tuhan merubah hidup gue sedikit demi sedikit. Tuhan akhirnya memberikan gue kayak pengalaman baik dan pengalaman buruk. Sehingga akhirnya gue ngerasa, oh iya ya gue harusnya dengerin Viola. Yang sebenarnya Viola dia gak pernah bilang, tuh kan gue bilang juga apa. Gak pernah, sekalipun dia gak pernah bilang itu. Tapi gue yang bilang sendiri, man kayaknya Viola you're right. Lu bener deh. Karena gue jadi inget ketika lu ngomong itu. Dan you know I should listen to you more. Seperti itu misalnya. Jadi mungkin karena Viola patuh sama Tuhan, Viola itu akhirnya berdoa sama Tuhan untuk mengubah hati gue. Dan akhirnya Viola hanya ngomong ucapan-ucapan yang membuat gue ini menjadi, misalnya Neil, gue ngeliatnya lo orangnya disiplin banget ya. Kayak I admire you dengan kedisiplinan lo, dengan maraton ini misalnya kayak gitu. Akhirnya gue jadi makin disiplin jadi orang gitu. Gue sering banget
di WA sama Viola kayak, wow, kamu kerja sampai malam, you must be really tired. But I just wanna say, I admire you so much for working so hard untuk keluarga kita. Thank you banget ya. I love you so much. Gua gila, gue ngerasa menjadi pahlawan banget buat Betul. keluarga kita gitu. Dan you know, kalau misalnya kita sering ngomong tertangkap basah gitu ya. Tapi tertangkap basahnya ketika gue lagi membuat kebaikan. Dan itu yang Viola selalu lakuin. Tertangkap basah ketika gue lagi membuat sesuatu yang dia ngerasa Seharusnya dilakukan oleh seorang suami. exactly, Dia tangkep. dia tangkep, dia ngomong, dia ucapin, dan itu akan membuat gue menjadi lebih sering lagi melakukan hal tersebut. Right. Oh, that's smart. You know what I mean? Yeah. Nah, apakah gue sering membuat keputusan yang salah? Yes. Satu momen, oke, ini satu momen. Gila, gue jadi ceritanya kebanyakan Gak banget. apa-apa dong. Sorry ya. Gue seneng. Satu momen. Sebenarnya pas gue memutuskan untuk cabut dari Indonesian Idol, pas lagi gue udah bilang sama bos gue mau cabut dari Indonesian Idol, dan habis itu beberapa bulan kemudian gue diundang ke ulang tahunnya RCTI. Dan di situ gue merasakan lagi tuh di atas panggung yang sama, panggungnya Indonesian Idol gitu. Dan gue yang kayak kangen banget. Dan ketika gue kangen, pas gue pulang ke rumah, gue kayak mungkin gue salah denger Tuhan kali. Enggak lah, mungkin Tuhan masih pengen gue di Indonesian Idol. Gue balik, gue bilang sama Viola, dan habis itu gue denger satu lagunya ini gak tau kenapa, pokoknya gue cocok logi gila gitu deh. Gue cocok logi, ini bener nih, lagu ini kayak Tuhan pengen banget gue balik lagi ke Indonesia. It's a sign dari Tuhan. Ya udah, akhirnya gue ngomong sama Viola, you know what, I want to go back to Indonesian Idol. Dan Viola tidak setuju karena dia ngerasa enggak, Tuhan gak ngomong hal yang sama ke dia. Tapi dia gak setuju banget. Pada saat yang sama, Tuhan bilang, Viola, jangan bantah. Udah, patuh aja. Jangan bantah. Biar gua yang akan ngomong ke Daniel sendiri. Malamnya, gue teks bos-bos gue di RCTI, bos di Fremantle. Guys, gue mau balik lagi di Indonesian Idol. Gue udah teks. Lu sempet teks? Udah teks. Gue udah teks semuanya. Dan sejak gue teks itu, setiap malam gue gak bisa tidur tenang. Gue gak tahu kenapa. Gak ada damai sejahtera. Gak ada damai sejahtera. Gue baru ngehnya itu ketika hari Minggu, ketika gue lagi lari. Dan lari itu kan kayak gue bermeditasi, gue berdialog dengan Tuhan dan lain-lain. Nah di situ Tuhan benar-benar pribadi ngomong dan berdebat sama, dan gue juga ikutan berdebat sama dia gitu. Nah di situ begitu gue selesai lari, gue balik, si Viola bilang, hey, how's your run? Gue dengan pucat bilang, I made a big mistake. Kenapa? Tuhan bilang sama gue gak boleh balik lagi ke Indonesian Idol. Dan gue udah ngomong sama bos-bos gue untuk balik lagi di Indonesian Idol. Oh tidak, gitu kan. Ya udah. Tapi di situ Viola bilang, wow, bener ya. Karena sebenarnya gue udah pengen ngebantah lo, tapi tidak gue lakukan. Karena ya gue mematuhi Tuhan. Dan ya kalau misalnya lo memutuskan seperti itu, I will still respect your decision. Because I love you. Even ketika lu melakukan membuat keputusan yang salah, gue yakin banget Tuhan akan membuat itu menjadi benar. Dia lebih patuh sama Tuhan, dan pada akhirnya dia sendiri juga seperti tadi Sophie bilang juga patuh sama suami gitu. You know, we're in this together gitu. Yang kita, of course, lu bisa memberikan dia kelegaan untuk membuat sebuah keputusan-keputusan gitu. Ya jangan sampai benar-benar kayak hancur banget gitu kan. Tapi intinya ya si healthy boundaries itu juga tetap ada kayak gitu sih. Betul. Kayak gitu. Betul, itu ada. Sedikit piggyback of your story. Jadi ketika keajaiban itu muncul waktu pandemi, lalu gue patuh untuk mana bisnis musik lo? Dari dulu ngomongnya bisnis musik doang gitu. Ini sekarang kita udah benar-benar di bawah tanah nih. Udahlah kita menepi, hidupnya udah disederhanakan, kena pandemi, kita tetap gak mampu gimana. Ini anak mau kuliah 2 tahun lagi and bla 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 bla. Tapi karena si katalog itu waktu itu sudah dia bereskan, and I don't wanna say it's because of me. Cuma memang gue dapet promnya adalah bilang sama suamimu itu beresin, keluarin dari company yang itu, masukin ke company yang proper yang adalah publishing. Kalau dia kan waktu itu lagi sibuk manggung, aduh gak ada waktu, ntar aja dulu. Siapa yang tahu 2020 bakal bam hancur. Gila.
Jadi begitu itu terjadi, sistem udah ke set up, ketika dunia internet naiknya begini, Ya. terus lagu di mana-mana, ya itu kan publishing tinggal kerja. Hai, kami dari publishing Ponky Barata. Kemarin bawain lagunya dia ya, gini-gini, let's talk. Ya. Gitu. Wow. Oke, ini. Jadi rights-nya tuh diomongin. Wow. Dikumpulin, YouTube juga approve Ponky Barata as a songwriter. Dan akhirnya bisa sekolahin anak-anak dan kuliahin anak-anak. Lo tahu nggak itu untuk menguliahkan dan sekolah dan segala macam itu adalah murni dari digital. Gila. Orang kita nggak manggung, Daniel, gila, dari mana? Gila. Untuk hari-hari gue gerakin dari Navi Talks, ya. blocking, cari. Jadi dia punya space untuk mengerjakan PR-nya kemana lagi ya. Jadi punya back office akhirnya. Wow. Ngerti gitu. Sehingga sekarang mungkin banyak teman-teman yang kalau ngomongin kayak gini-gini undang Ponky aja gitu ya. Lucu sih. Dia gue bukan ahlinya, gue bukan SH bahkan, tapi kan lo udah pelaku, so maybe you can shed some light on this gitu. Dan akhirnya dia sering gitu, gue lihat itu sekarang jadi bagian dari ministry dia deh. Wow. Justru ketika ya teman-teman, kita nggak usah ribut, sekarang kita pakai perahu yang ada, gini, sambil kita dorong terus agar undang-undangnya bisa suatu hari lebih beres, kayak gitulah. Kalau gue mau sederhanakan gitu kasusnya. Tapi akhirnya semuanya kebayar dari situ, dan disitulah akhirnya gue bilang, you are a true businessman. Ternyata bisnis lo musik ya. Wow. Lo nggak cuma singer, tour kemana-mana dielu-elukan. Waktu gue jadi istri nggak patuh itu, Mas Ponky hebat banget loh kemarin, dia lucu deh, dia ada di ini aku. Dalam hati gue, iya. Apa sih bagusnya dielu-elukan doang terus pulang ke rumah setelah sekian lama kita dapet capeknya doang, terus yang kayak oke, gue harus kerja lagi gitu, ngerti kan? Itu kan istri nggak patuh sebenarnya. I could have took the other position. Makasih ya sayang, ini kita olah ya baik-baik nanti. Tapi ini pos-pos yang ini kayaknya belum. Coba nanti kita pikirin bersama-sama. Tapi ketika gue di Jakarta dengan racun yang masih ada di diri gue karena belum terjadi pengampunan sama bokap, gue belum datang ke bokap gue minta pengampunan, gue belum beresin urusan sama orang tua dan yang lain-lain. Gue untuk mencintai diri gue sendiri aja susah karena I try to take out the racun, gak bisa-bisa. Sementara gue sibuk lemparin racun sama orang lain karena gue nyinyir kan jadinya gitu, jadi bitter gitu. Jadi bener lah itu ketika kita menepi, ayo masuk bootcamp, Tuhan bilang gitu kan, especially ini yang namanya Sophie. Ya udah, gue bisa sambil ngiris bawang, masak buat anak-anak, tuh bisa nangis gue sebenarnya, bukan nangis karena bawang ya, bukan, nangis karena ini mau sampai kapan gitu. Gue I can do more things, I can help, I can bring more financial status to this family supaya kita bisa nabung. Kata Tuhan, but that's not what I asked you to do. Bukan itu yang aku suruh gitu. Jadi ketika akhirnya pandemi itulah intensify, overthinking gue ini juga bakatnya semakin membesar gitu. Tapi ketika itu semua udah kelihatan depan mata, Ponky juga udah gini mah ternyata gini. Kita malah hidup dari situ dan malah bisa memberkati. Coffee shop tetap runningnya memberkati kan. Orang tetap punya job walaupun gak ada customer. Kita mikirin gimana caranya buka usaha just tip apa ya supaya keluar dari dapur ini, terus kayak gitu-gitulah ya, lo tau lah sebagai pengusaha. Kita sering banget ngomong overthinking gitu ya. Apakah orang akan mendapatkan solusinya setelah dia baca buku ini? Hati yang gembira adalah obat si paling overthinking. Apakah lo akan memberikan solusinya setelah mereka baca buku ini untuk tidak overthinking lagi? What do you think? Gue gak pernah suka kasih orang solusi. Karena solusi buat setiap orang berbeda. I don't know your background. Gue gak tahu luka batin lo. Gue gak tahu luka batin lo waktu kecil. Kalau gue, karena gue udah tulis buku, you know, di halaman awal buku ini aja gue udah bilang, hey, to my 12-year-old self, look, we turned out okay. Karena si 12 tahun ini adalah anak kecil yang sangat tersakiti waktu itu, dan karena tidak pernah dibereskan sampai udah agak tuaan masih on gitu. Tapi begitu Tuhan izinkan gue untuk dive back, balik lagi lo ke sana, kita beresin ini sama-sama, and then lo akan bisa jadi orang yang patuh to me, and then you learn to be patuh ke suamimu, jaga mulutmu, jaga stop rolling your eyes gitu, stop yang gitu, stop it gitu. Dan lo akan lihat
lu akan lihat everything unfold gitu. Nah, sekarang ini gue kalau ditanya orang, suami gue adalah a very good singer songwriter and businessman. Yang dia tidak tahu adalah actually dia tahu sih, terakhir gue udah ngomong kalau gue setiap kali berdoa untuk dia dan karirnya, selain gue bilang Tuhan berkati pekerjaan tangan suamiku, taruh dia di tempat yang tepat, waktu yang tepat, ngobrol sama orang yang tepat, tapi aku juga minta lagunya yang engkau titipkan kepada dia, dan lagu-lagu masa depan yang bakal keluar dari kepalanya dan hatinya adalah lagu-lagu yang enggak cuma memuliakan nama Tuhan dalam arti orang ditemani dengan Betul. lagu itu, tetapi juga it will be on bigger charts one day gitu. Di suatu hari nanti kita akan lihat di chart-chart yang bahkan kita nggak pernah tahu, chart ini gitu misalnya masuk. Itu doa gue selalu, karena gue tahu he's very good at it. Dia gifted banget soal lagu, beneran gifted banget. Jadi gue pikir cuma cinta-cintaan nih gitu. Begitu kita udah nikah, udah apa, kan lu udah hilang dong sensasi deg-degan apa gitu kan ya pikiran gue. Enggak, buat dia tuh bikin lagu kayak masuk kantor. Dia akan masuk ke studionya jam 9, dia bisa keluar jam 5. Itu ngantor dia. Gitu, bener-bener yang sampai jadi. Baru-baru ini dia membuat sebuah lagu untuk, gue boleh ngomong lah di sini, untuk sebuah daerah di Indonesia, pemilihan kepala daerahnya. Oke. Hah, lo ngambil itu? Iya. Buat apa? Gue bilang, itu ranahnya orang yang bikin jingle. Enggak, mereka mintanya lagu Ponke Barata gitu. Terus gue bilang, why though? Why lu tetap ambil itu? Kan cringe loh kalau ngomongin, ayo pilih misalnya pemimpin begini. It's not easy kan? Instead of kau sayangku, itu kan lebih enak kan. Ini nyanyinya aja cringe gitu kan. Kamu yakin kamu bisa? Aku nanya gitu. Aku sih yakin kamu bisa, tapi kamu happy gak ngerjain ini gitu? Happy, karena aku putra daerah ini, and I want to make this. I want to leave a mark, di mana lagu ini nanti bisa membangun orang-orang untuk melakukan kewajibannya, bahwa lu jangan cuma ngomel, lu harus pilih pemimpin lo, gitu. Proaktif memilih pemimpinmu, gitu. Jadi Tuhan, suami saya luar biasa, terima kasih, he's so gifted. Terima kasih engkau sudah taruh di hatinya bahwa bisnisnya akan musik, dan dia sudah membuktikan itu. Singer, songwriter, producer, arranger, bahkan sekarang udah maju ke ranah IP kan, intellectual property. A business, Iya, a business, udah jadi bisnis gitu. Dan menurut gue ajaibnya lagi, anak gue yang pertama ketika dia berangkat mau kuliah, dia cuma bilang, aku mau sekolah di fakultas hukum. Terus gue langsung pucet. Nah, gak usah, mama aja lulus fakultas hukum gak praktek-praktek kok. Habisnya mama pusing lihat sistem hukumnya tuh, mama tuh, udah deh pokoknya it's too long of a story gitu kan ya. Terus dia cuma ngomong gitu, itu kan salah mama dong. Mama harusnya bisa jadi konsultan kan, gak harus melulu mama ada di pengadilan. I want to memperdalami IP. IP, gue bilang gitu. Dari situ gue bilang, kenapa? Mungkin selama pandemi yang dia lihat orang tuanya berjibaku soal itu terus. Kita berdua bisa di meja makan yang ngomongin itu. Ini. Oh, ini dari YouTube, ini dari ini. Oh, ini bisa nih kalau digini gitu-gitu. Gitu deh. Jadi mungkin dia dari situ, ada dunia lain ya di angkasa ini gitu. Ya udah, dari situ akhirnya gue dukung, gue bilang ya udah enggak apa-apa. Notaris PPAT udah banyak. Angkatan mama lagi banyak banget. Udah enggak usah kamu berjibaku di sana. Yang tanah yang ada di atas aja kamu pelajari, karena di musim kamu nanti selesai, I think it's good. Yes, it's everything is gonna be in the clouds. So okay, jawaban lo adalah apakah ada solusi? No, gue nggak akan kasih solusi. Tapi buku ini adalah kayak Sophie sedang bercermin. Tahu kan anak sekarang kalau pegang handphone terus kalau rame-rame, kita foto yuk, terus foto gitu di kaca tapi rame-rame. Itu seperti gue mengajak teman-teman bercermin dengan esai gue ini. I see this. What do you see? What do you see? Oke, lo ada PR gak? Lo kerjakan masing-masing ya PR lo. Jadi it's like, yuk teman-teman yuk selfie bareng gue di cermin ini, and then you see. Wow. Gitu. Ini kayak buku ini ya, recycle gitu ya. Maksudnya hati yang gembira adalah obat, itu kan dulu udah pernah. Gue masih ada gitu kayak di rumah gue. Dan ini kayak lo recycle lagi atau gimana? What is the concept? The concept. Hati yang gembira adalah obat kan 2016. Ya. Itu adalah momen ketika
gue ngerasa terobosan dalam hidup gue terjadi, yaitu gue mengalami pengampunan sama bokap gue. Walaupun gue nggak ceritain di situ, gue malah cerita berapa tahun kemudian di podcast lo, iya kan? Pertama kali gue diundang 2021. Buku kedua, Truth, temukan rasa utuhmu, temukan hidup. Itu I poured my heart out. Entah karena pandemi, entah karena apa, gak bisa terpromosikan buku itu. And I really feel people should read it gitu. Tapi udahlah, itu udah lewat, mau ngomong apa. Itu buku keluar 2020 awal, Maret kita lockdown kok. Lalu ini muncul, katakanlah bukan recycle, katakanlah begini. Ini adalah re-wisdom. Semua yang ada di 2016 setelah teramplifikasi dengan kita di lockdown dan kepala kita tiap hari isinya penuh gitu ya di sama pandemi 3,5 tahun ini, re-wisdom. Setelah pandemi, this is what I found. Yang terjadi pada banyak orang, termasuk diri gue sendiri. Gue berkaca, I hope you also can see something. Tapi kita kasih judul, sebenarnya judul aslinya sih paling overthinking. Lalu si penerbit gue bilang gini, bagaimana kalau judul besarnya tetap hati yang gembira adalah obat? Karena kan itu dulu waktu Mbak nulis tuh agak berbeda ya energinya. Gue gak mau, karena gue pikir basi lah. Jangan dong, udah sih paling overthinking aja. Suami gue yang intervene. Nah ini wisdom dia nih, dia bilang jangan mah. I think it's a good idea. You know what? Actually, hati yang gembira adalah obat, adalah breakthrough kamu sebagai Sofina Vita yang Tuhan kasih hati yang baru. Wow. Always hold on to that semangat. Itulah bensin kamu. Di hari terberat itu bensin kamu. Bahwa Tuhan pernah terobos hidup kamu. Dan selamatkan kamu dan bantu kamu. And every time lo tersesat, lo pegang lagi itu. Ingat Tuhan pernah terobos. And then dari situ kita brainstorming. Dan akhirnya muncul ide. Ya udah kayak chicken soup for the soul. Kan judul kecilnya macam-macam. Betul. Buat new moms lah, buat apalah. So hopefully we are going that way. Wow. Gitu. Oh tapi ada beberapa bagian di buku ini yang sama dengan hati yang gembira adalah obat. Ada mungkin 40% I would say ya. Tapi gak sama. Gue rewrite itu, jadi re-wisdom yang kayak gue bilang. Re-wisdom, karena gue pas baca gini, no, begitu udah pandemi, it's a different season. Ini bukannya gak berlaku, tapi kita bisa masuk lebih dalam loh sebenarnya. Karena pandemi ini kita dipaksa untuk, ayo beresin lagi dengan Tuhan apa yang belum beres gitu. Jadi re-wisdom, dan tentunya ada bab-bab baru, seperti si pengampunan sama bokap, masuk. Iya, setelah cerita di Daniel Tetangga Kamu malah baru masuk di sini. Detail yang gue omongin di sini, gue tulis di sini sampai gue ngetiknya tuh sampai butuh hanya khusus bagian itu doang tuh berapa paragraf itu sampai gue butuh 2 minggu karena setiap kali nulis nangis lagi. Bukan karena sedih, lebih ke aduh, gue harus share ya ini, nggak usah kali I can summarize aja. Tapi ini versi detailnya detail banget gitu. Sedetail yang gue bisa lah ya. Sedetail yang gue bisa dan sedetail yang Tuhan bilang ini cukup segini gitu. Because a lot of people still need it. Lu akhirnya menemukan gak kenapa kita overthinking? Si paling overthinking. Gak usah kita lah. Gak usah mungkin para tetangga-tetangga kita. Lu, kenapa lu itu overthinking? Karena gue punya luka batin masa kecil yang tidak gue selesaikan sampai pernah diceritakan. Yang pernah gue ceritakan di sini. Ya, tahun ini ya. Ya. Jadi itu menurut gue. Sehingga every decision in my life I will overthink. Karena gue gak dapat approval dari bokap gue. Dan sedikit ignorance dari ibu gue. Daripada mungkin ya buat dia daripada gue ikut campur. Nih nanti berdua suami sama anak ribut lagi. Udah deh mendingan gue agak ignorant biar aman, bokap gue boro-boro mau approval gitu. Sehingga every decision I make, I will always double doubt. Oke, gue mau minum teh. Bentar, tapi gue belum makan. Nanti kalau minum teh nanti gue kenyang. Apa minum teh dulu ya? Apa makan dulu ya? Padahal kan it's simple. Seruput aja tehnya beres kan. I will think about it over and over again. Kayak mesin cuci muter tapi air kotornya gak dibuang-buang gitu loh. Itu kan bahaya banget. Ya. Dan ragu itu in the Bible is a sin. Wow, bentar. Ragu itu adalah dosa. Iya. Gue gak pernah baca. Bible yang bagian mana nih? Aduh, gue gak bawa handphone gue lagi sekarang. When you doubt itu kalau bahasa Inggrisnya tuh di Bible dibilang it's like a reed gitu loh. Yang itu tuh dosa. Lo gak boleh ragu gitu loh. Oke.
Diperkuat lagi dengan ayat doa orang benar bila didoakan besar kuasanya. Itu juga ketika lu udah tahu, udah dibilang endingnya besar kuasanya, terus lu masih doubt. Wow. Dosa gak sih? Kalau menurut gue dosa dong. Tuhan udah bilang besar kuasanya ya. Oke, amin. Masa besar sih? Enggak lah, mungkin nanti hasilnya segini aja. Yang punya universe aja udah bilang besar kuasanya. Terus you don't agree with him? Dosa itu kan pada dasarnya adalah tidak setuju dengan jalan Tuhan. Sebenarnya kan sesimpel itu. Jalannya gini, gak setuju, bagusan jalan aku. And then you make all the wrong decisions yang menghantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dosa kan gitu. Kalau misalnya kalian nemuin ya kayak ragu adalah dosa dan ternyata karena kita nanti gue kasih ayatnya, lu tulis boleh nggak di sini? Bisa atau mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar juga gitu kan untuk you know. Dan menurut kalian benar kita diskusi lah ya. Kita diskusi ini, kita diskusi ragu dosa nggak sih gitu. But itu tadi dari seorang Sophie gitu. Kalau misalnya gue ngelihatnya ya sih ragu. Ragu kan? Kalau ragu Tuhan udah bilang. Gue jadi ragu ngomongnya. Ngomong gak ya? Iya. Aduh overthinking gitu. Jadi overthinking itu sebenarnya bentuk sombong yang terselubung. Karena kita berpikir kalau gue pikirin ini lebih sering lagi dan lebih dalam, pasti ketemu solusinya. Enggak gitu loh. Ketika lo semakin dalam dan puter lo pikirin terus, sebenarnya lo sedang tidak melibatkan Tuhan. Karena kan lo cuma berdialog sama diri lo sendiri. Lo gak bawa itu ke Tuhan. Ini hati yang gembira adalah obat. Dan habis itu di sini ada sebuah analogi tentang bola basket tuh apaan sih, bisa dijelasin gak? Oh oke. Jadi di hati yang gembira adalah obat yang the original yang pertama. Gue memang tidak terlalu menjelaskan bahwa maksud gue gembira di situ adalah sukacita, joy. Jadi gue udah terlalu banyak melihat kata-kata seperti yang penting gue happy dulu guys, beb, yang penting gue happy dulu beb, yang penting kan gak rugiin orang ya beb, gitu kan ya. Itu udah lebih banyak menurut gue menghancurkan keluarga dan pernikahan dan yang lain-lain, dibandingkan lo sadari bahwa sebenarnya lo udah punya sukacita di dalam diri lo. Boleh dijelasin bedanya antara yang penting gue happy dengan joy? Oke. Yang penting gue happy. Urusannya dengan bola basket yang tadi gue bilang di situ. Ketika lo dribble bola basket, ketika si bola itu menanggapi lo dengan dia membal lagi dan lo bisa dribble, lo happy kan? Wah asik nih, ya gue ditanggep gitu. Tapi ketika si bola itu kempes dan lo butuh usaha lebih untuk membal lagi dong, kok gak membal-membal? Apakah lo masih bisa pegang itu sukacita? Atau lo nyerah dan bilang gue gak mau main basket lagi, I want to do something else gitu misalnya. Padahal lo hanya perlu bersabar, bentar lagi di situ udah ada tukang pompa datang dipompain bola lo, you go back to practicing gitu. Jadi sukacita adalah terlepas dari apapun kondisinya, lo tetap bisa rasakan itu di dalam hati lo, karena it's already yours. Gembira adalah superficial. Lo harus lihat, dapat bonus kantor, gembira. Dapat buat yang single, setelah sekian lama jomblo dapat pacar baru, gembira. Yang udah merindukan anak, walaupun memang itu kerinduan ya, dapat anak gembira. Tapi bagaimana ketika belum dapat nih gitu, harus usaha lagi misalnya, apakah sukacitanya tetap ada? It's on a deeper level. Gembira itu menurut gue lebih superficial, sukacita itu supernatural, dan kita menyembah Tuhan yang supernatural. Wow. There's nothing natural about Tuhan. Dia bilang belah laut, belah tuh laut, ya kan? Dia bilang si perempuan yang berzinah itu, dia bilang jangan diulangi lagi. My child, dia ngomongnya my child. Perempuan itu jadi apa? Jadi preacher perempuan pertama sebenarnya in history. Iya, gitu. Dia bilang David adalah a man after his own heart itu tadi. Ya benar. Akhirnya kan ada Mazmur Daud juga gitu. Jadi gimana ya? Menurut gue ketika kita bicara soal sukacita, kita suka lupa bahwa kita tidak perlu mencari kebahagiaan seperti yang kita terjebak untuk lakukan selama ini.
Yang penting gue happy dulu beb, yang penting kita cari happy dulu dong gitu. You don't need to cari happy, tapi sukacita. Karena apa? Sukacita itu sudah ada di dalam diri kita on the day Tuhan menjadikan kita di dalam rahim ibu kita. Itu yang gue percaya. Ketika ada persatuan antara ibu dan ayah kita, apapun background keluarga lo ya, gue gak nanya drama keluarga lo apa, tiap orang beda-beda. But the day Tuhan bilang hari ini akan ada Daniel, dirajutlah kamu itu. And this is his office by the way. Buat perempuan-perempuan yang ada in the same boat as me, kita menghadapi masa-masa perimenopausal yang orang bilang kerjanya rahim udah mau selesai. Hey, betul, tapi gak gitu caranya. Kita harus rayakan karena itu kantornya Tuhan. Dia jadikan anak di situ kan. Jadi ketika dia merajut itu kan gak berarti jadi Daniel, ting, jadi enggak. Dirajut 9 bulan, ditungguin sampai lahir. Apakah Tuhan tahu suatu hari Daniel akan mengecewakan dia dengan this? Tahu. Tapi Tuhan kan gak kayak kita. Gak asik nih, ganti pemain, bikin aja yang baru. Enggak loh. Kan sukacita dia. Dia yang bikin. Daniel, I will wait for you until you come back to find me. Wow. Karena pengampunan selalu ada buat kamu Daniel. Kamu mau ambil apa enggak itu? Kamu mau terima apa enggak? Beautiful. Udah ada di sini, tinggal iya aku mau Tuhan terima deh tuh pengampunan. Yang we believe itu Yesus Kristus itu sendiri. He is grace himself gitu. Tapi kalau kita gak mau ngambil, ya udah kita bakal di pusaran itu aja terus ya gak sih? Gitu. Jadi menurut gue itu sih sukacita adalah gini, very simple. Lu misalnya di dapur hari ini mau surprisein Viola, lu bikinin kue brownies. Kue lu bisa jadi aja gak bantet. Lu happy gak? Happy. Apalagi Tuhan bikin manusia yang dia tahu ini nanti, wah ini si Daniel bakal bikin ini, bakal bikin film ini, wah dia akan ada film tentang Glenn, wah ini. So in your darkest days, dimana Tuhan boleh aja sebenarnya, ini dosanya banyak banget nih, udah ganti pemain aja deh. Nggak tahu diuntung, enggak loh, ditunggu karena dia udah tahu one day he's gonna do this, his heart is going to change gitu. He's finally going to agree with me. Wow. Kan sukacita itu sebenarnya. Jadi itu sih buat gue. Itu maksudnya lu ngomong kalau misalnya sukacita itu adalah salah satu karakter Tuhan. Yang seharusnya kita sendiri juga mempunyai karakter tersebut juga yang ada di dalam diri kita. Cuman seringkali sukacita ini tertutup oleh kegembiraan. Oh my goodness, that was so good by the way. Sukacita dari Tuhan itu sering tertutup, tercover dengan kegembiraan yang sementara. Gila, karena superficial. Superficial. Sementara yang kita sembah Tuhan yang supernatural. Dan jadi harusnya kita hidup di alam yang mindset supernatural, walaupun kaki ada di superficial. Ketika lu lagi dikelilingin oleh masalah, lu belum tentu gembira, tapi lu masih bisa bersukacita. Ya kan? Pilih untuk bersukacita. Lo masih bisa pilih untuk bersukacita. Jujur seminggu terakhir ini gue harus memilih untuk bersukacita. Kayak kalau misalnya apa yang terjadi sama gue seminggu terakhir ini lumayan berat banget. Dan gue literally kayak tadi pagi gue baru mikir, gila ya, ketika itu hujan, it pours. When it rains, it pours. Ketika itu hujan, kenapa yang datangnya badai di hidup kita gitu. Kayak gue pikir problem gue cuma satu, tapi kenapa tiba-tiba nambah ini juga. Gue gak tahu apakah kalian juga pernah ngerasain hal seperti ini gitu. Tapi gue sekarang seminggu terakhir ini lagi ada di situ gitu, yang kayak gila. Nah, untuk menarik diri gue ke arah, aduh gila ya, kayaknya dunia ini gak adil banget. Ini pasti mulai menyalahkan orang lain, mulai berpikir negatif, mulai menunjuk jari. Untuk gue berpikir ke arah situ gampang banget. Bahkan gue cuman diem gini aja, otak gue udah mikirnya ke situ. Jadi untuk gue fight mendapatkan si sukacita, bahwa yes, ini lagi hujan, ini lagi badai, tapi Tuhan jauh lebih besar daripada badai yang sedang gue hadapi sekarang. Itu butuh effort banget. Tapi ketika gue memutuskan untuk fokus sama Tuhannya, bukan sama problemnya. Ketika gue fokus sama Tuhannya, gue akan mendapatkan lagi si sukacita tersebut. Because it's already in us. It's already in us. Jadi bukan mencari kebahagiaan,
temukan sukacita. Dan balik lagi kan, ketika kita begitu mulai ketarik ke arah yang negatif, kita mulai ragu. Ya. Dan ragu itu kayak, emang Tuhan beneran ada gak sih nolongin gue di saat seperti ini? Iya. Kenapa Tuhan diem aja ya? Kenapa? Dan itu malah semakin overthinking, balik Iya. lagi gitu. Nah tapi ketika kita, no, gue gak boleh mikir seperti ini, gue benar-benar fokus sama Tuhannya. Di situ sih gue kayak tiba-tiba mempunyai dialog sama Tuhan pun juga, Nil, actually walaupun keadaan lagi seperti ini, tapi lihat deh, lu masih mempunyai istri yang menyayangi lu masih mempunyai anak-anak yang selalu kangen ketika lu pulang rumah dia masih peluk lu gitu. Isn't that beautiful? Iya juga sih. Jadi kayak gue mempunyai sukacita yang, actually minggu lalu literally gue tulis di jurnal gue bilang, gue ngerasa kayak setan berhasil merebut sukacita gue. Dia berhasil mencuri sukacita gue. Tapi Kill, akhirnya, steal, and destroy. yes, tapi akhirnya gue harus ngebetulin diri gue sendiri. No, gue membiarkan setan mencuri sukacita gue. Karena kalau misalnya gue protectnya dengan apa? Protectnya dengan lagu worship, dengan menyembah Tuhan, dengan berdoa, memperkatakan janji-janjinya kembali. Memperkatakan janji-janji yang Tuhan pernah bilang ke gue terus fokusnya sama itu. Tapi ketika ada hujan itu, gue mulai memberikan ruang tuh buat, atau gue memberikan kan, itu gue mengizinkan dibuka. Setan untuk mengambil sukacita yang gue punya di dalam diri gue. Buka celah. Buka celah gitu. Jadi akhirnya, wah, seminggu terakhir ini dimana gue lagi benar-benar kayak bonyok banget gue bilangnya, tapi gue setiap hari itu benar-benar sebisa mungkin fokus banget supaya melindungi sukacita yang gue punya. Dan itu nggak gampang, emang nggak gampang, tapi somehow gue bisa ngobrol sama lu di sini, gue bisa share ini siapa tahu bisa menjadi sebuah cerita yang malah menguatkan orang yang lagi nonton saat ini. Itu doa gue. Yeah. Because we always need to be reminded. Ini kita keluar dari ruangan ini aja, begitu ngadepin masalah udah lupa nih yang kita omongin di sini. Kan kita manusia. Yes. Ya kenapa gitu sih, kan saya udah atur gini kemarin. Sukacitanya mana nih? Soft sukacitanya gitu. Jadi kita suka terjebak untuk mencari kegembiraan, sementara kita hanya perlu menemukan sukacita. Kalau cari kan artinya lu belum punya. Kalau temukan kan ada, lu cuma lupa naruh kali. So good. Di mana tuh? Orang ada kok. So good. Kita jangan sibuk mencari kegembiraan, tapi kita fokus sama menemukan sukacita yang selama ini kita memang sudah ada, tapi ketutup. Jadi itu nggak bisa sebenarnya diambil dari lo, kecuali lo kasih. Wow, gitu, that's so good, Sof. Kita ngomongin healthy boundaries. Tadi lo sempat ngomong soal healthy boundaries. Gua adalah orang yang sangat pendukung boundaries. Sangat pendukung. Karena gini, waktu anak gua umur 1 tahun, dia masih di stroller. Gue bilang sama istri gue pengen ngajak dia ke taman. Gue pengen bawa, cuman masuk ke taman itu lumayan bahaya gitu ya. Jadi gue butuh anak gue untuk ada di stroller. Untuk di stroller ya gue harus kasih dia seat belt segala kayak gitu. Karena gue pengen pagi-pagi jalan pagi sama dia ngelihat burung-burung. Gue pengen dia ngelihat alam. Gue pengen ngasih lihat dia sebuah keindahan lah sambil jalan-jalan di park. Tapi anak gue tidak mau di seat belt. Gak mau diikat di stroller lah kayak gitu. Akhirnya kita gak jadi ke taman. Dan gue ngerasa itu adalah contoh boundaries yang paling simple menurut gue. Ketika kita nurut sama otoritas dan kita sendiri juga dilindungi, itu kan sebenarnya seatbelt itu perlindungan buat kita gitu. Bukan mengikat untuk dikurung dan kita dibelenggu gitu kan. Tapi kita itu sebenarnya benar-benar kayak dilindungi untuk kebaikan kita sendiri. Nanti ada saatnya kok, ada seasonnya lagi dimana mungkin lu bisa jalan sama gue, tapi lu masih umur setahun dan menurut gue terlalu bahaya untuk lu gue gendong dan jalan. Lu harus masuk di stroller dan gue akan memperlihatkan lu keindahan-keindahan yang luar biasa. Tapi ya lu harus diikat di stroller dulu gitu. Itulah healthy boundaries menurut gue. Gue gak tahu di sini lu ngomonginnya tentang apa kalau misalnya healthy boundaries untuk siapa?
Kalau lu tadi ngelihatnya kan dari sisi lo, Ya. terus perlindungan terhadap anakmu. Jadi ini tentang otoritas kan, benar banget. Gue ngelihatnya dari point of view, gue ternyata harus bikin healthy boundaries ya, supaya gue bisa fokus dan tidak mendengarkan suara-suara yang gak penting, yang bising di luar sana. Lu sendiri bilang ke gue waktu ada di Sofina Talks, don't listen to the noise, but listen look to for the voice. Focus for the voice. Bagaimana caranya Daniel dengerin voice itu kalau noise-nya banyak, kiri kanan? Healthy boundaries lah. Nah itu yang gue alamin waktu dulu gue harus menepi ke Bali dulu itu, gue harus tarik diri dari banyak pertemanan dan pergaulan. Dan ternyata setelah 8,5 tahun ini gue baru sadar bahwa there were some hearts that I hurt along the way dalam pertemanan, karena gue merasa waktu itu kurang punya diksi, belum bisa untuk menjelaskan, guys, ini terjadi dalam hidup gue, urusan sama bokap ini. Karena waktu itu bokap gue masih hidup, ibu gue masih belum ngerti bagaimana kita membereskan semua ini. Adik-adik gue, apalagi gue sebagai anak paling tua, kalau gue menceritakannya lalu sampai ke kuping publik, apakah tidak gue menyakiti hati orang-orang yang gue sayangi ini? Jadi kan perlu healthy boundaries itu. Maka ketika gue menepi, gue gak banyak cerita, gue pakai narasi publik itu. Anak-anak gue lagi usia pertumbuhan, jadi gue mau learn to be a better mom and wife. Itu pun kita mau niat baik, tetap bisa salah. Oh, lo lebih baik sih ya dari gue. Lo sebagai parent. Iya, parenting lo udah si paling parenting. Ini si paling overthinking, lo udah si paling parenting ya gitu. Di dunia sekarang ini apapun yang kita lakukan, mau niatnya bener aja tetap bisa di perceive salah. Jadi ya udah, gue pakai narasi publik itu aja dan shut my mouth. Udah, that's it. Gue lagi di training Tuhan. Namun ternyata along the way ya banyak teman-teman yang ternyata, kok lo unfollow gue, kok kita udah gitu. Padahal susah sekali pada saat itu untuk gue jelaskan bahwa I don't unfollow because I hate you. I need to, because if I don't, I will keep looking at you. Dan gue lagi nyari voice. Dan hati lo bakal terus terganggu, merindukan jangan kembali ke Mesirmu itu. Gak ya. Lo tau kan istilah itu? I know. Yeah. Tapi maksudnya kayak hati lo akan terus nge-compare, membandingkan diri lo sendiri sama dia, dan akhirnya muncullah iri hati, dengki dan lain-lain. Berpotensi. Yes. Betul. Dan padahal sebenarnya lo lagi pengen coba membuat ya healthy ya, membuat diri lo sehat supaya aku bisa kembali menjadi teman yang sehat. Gue lagi gak sehat. Kalau lu pepet gue terus, gue merasa terpojok, gue mulai tiup-tiupin sumpit beracun gue. I hurt you as a friend. Udahlah, pada saat itu gue masih on rocky ground with my dad. Gue merasa sebagai anak yang tidak berhasil, yang tidak patuh ya, yang membangkang. Lalu gue menjadi istri yang juga lousy karena gue gak bisa selesaikan itu. Ke suami gue pun sebagai otoritas gue tidak terbiasa patuh. Bener gak? Orang ke bapak gue aja susah gitu kan. Wow. And then gara-gara itu semua, gue mempertanyakan diri gue lagi. Gue ini gagal, anak gagal, sebagai istri juga gagal. Ini sebagai ibu aja sekarang anak gue kalau ngek dikit gue iritasi. I'm no good ya ternyata. Terus lu tambah lagi dengan sebagai temen pun lo gagal, soft, lihat nih semua teman-teman lo kecewa. Itu tidak gue butuhkan saat itu, dan tidak perlu juga gue membuka pagar itu untuk teman-teman gue itu akhirnya bisa kena si sumpit racun yang sedang gue keluarkan ini loh, gitu. Just let me do my thing and I will come back better, gitu. Nah itu menurut gue healthy boundaries itu dalam pertemanan, nggak cuma dalam keluarga, tapi dalam pertemanan juga perlu gitu. Ketika kita punya teman nih, segeng, ketika dia menjauh atau apa, memang ada baiknya kita coba reach out. Hey, what's up, apa. Tapi kalau dia sudah buat benteng, the most powerful weapon menurut aku adalah doain dia. The best. Itu soalnya udah tembus ruang dan waktu. Wow. Instead of, gue kan mau dengerin, come on, lu bisa curhat sama gue. Mungkin dia gak punya diksinya saat itu, kita malah neken dia gitu. Ketika kita neken dia, dia berusaha defensif kan, nanti dia malah nyakitin kita. Why gitu? Gue ngomongin soal healthy boundary sama temen.
baru tadi pagi. Makanya ini gue Really? share ini nih. Gue baru tadi pagi, gue bilang sama Viola, gue punya 2 temen sahabat emang dari SMA. Ya SMA kelas 1 sama mereka. Sampai hari ini kita masih punya satu grup bareng, kita masih suka nongkrong. Gue ngundang mereka ke gala premier Glenn Fredly the Movie. I think itu adalah milestone, salah satu milestone di hidup gue. Dan gue pengen orang-orang yang gue peduli untuk datang Datang. dan merayakan itu sama gue. Iya. Dua-duanya gak ada yang datang. Oke. Right? Dua-duanya gak ada yang datang. Dan abis itu dua-duanya gak komen apa-apa di grup. Oh no. Minggu depannya gue bilang kayak, guys gue baru ngeh kalau misalnya kalian gak datang ke gala Di grup? premiernya. Di grup. Oh no. Gak datang ke gala premier. Oh, yang satu bilang, iya bro, sorry nih, gue ada presentasi sama bos mendadak, jadi gue bener-bener gak bisa datang gitu kan, itu waktunya siang gitu. Oke, yang satu lagi, tidak komentar. At all? At all. Tapi read? Ya. Terbaca? Tadi pagi, gue ngomong sama Viola, what should I do? You know, ada 2 pilihan. Apakah gue konfrontasi ke grup, atau gue diemin mereka, dan sampai mereka komentar pun gue diemin terus, sampai kasih tahu ya kalau misalnya gue ngambek, gue diemin sediem-diemnya gitu. Gue seneng nih pembahasan gini karena it's just being human kan. Iya. Nah, gue bilang sama Viola, tapi ada cara kedua. Gue tulis di grup, gue bilang, guys, gue sayang banget sama kalian, dan gue ngomong ini karena gue sayang sama kalian. Gue kecewa karena kalian gak datang ke gala premier sebuah project yang gue ngerasa ini milestone gue banget gitu. Dan lu bilang minta maaf aja karena lu gak bisa datang, itu enggak gitu. Harus gue tanya. Harus gue tanya. Dan maksudnya kenapa lu gak at least komen apa gitu, hey congrats ya Dan, atau apa, itu pun juga enggak gitu. Gue kayak kok gini, gue pikir kita selalu support each other lah segala kayak gitu. Gue literally udah mikir ya, apakah musim gue untuk berteman sama mereka sudah lewat? Sudah lewat. Jadi gue mulai mencari musim yang baru dengan teman-teman yang baru yang mungkin akan membuat gue lebih tinggi dan sukses. Iya, human gitu. Banget sih berpikir ya kan? Begitu. Akhirnya gue ngomong gitu sama mereka, gue belum, gue mikir untuk nulis itu kan. Tadi ketika lu ngomong kayak gitu, enggak sih Nel, harusnya lu teleponin satu-satu, hey bro, boleh tahu nggak? What happened? Kenapa lu gak datang ke gala premier? Mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi sibuk, mungkin lagi ini. Kan ini udah asumsi yang gue overthinking yang sangat toxic dan tidak sehat gitu. Wah ini pasti karena dia sirik sama gue bisa bikin film dan dia belum jadi apa-apa. Padahal dia lagi apa, sibuk apa misalnya. Mungkin dia lagi sibuk apa-apa gitu. Tapi gila di otak gue itu toxic banget udah gitu. Jadi yang I don't know, this is so real by the way. Dan by the way kalau misalnya temen gue nonton ini, gue minta maaf banget. Pernah mikir kalau misalnya lu dengki sama gue atau iri hati. Tapi I feel like hal-hal seperti ini yang mungkin kenapa kita butuh healthy boundaries ini gitu. Karena yang gak semua temen mungkin mempunyai their best of heart for you. Dan kadang-kadang gue akan telepon dia. Tapi kalau misalnya jawabannya itu ternyata emang bener-bener, ya bro lu tau lah gue sibuk, jadi gue gak bisa. Udah ya sorry ya, next ya. Maksudnya next apa? Next film lu. Gue ke gala premier. Goodbye. Healthy boundaries dong. Gue gak, itu kan yang ada gue kayak, it's okay bro, no problem. Yang penting, minggu depan kita hangout lagi ya, gimana ya. Itu kan berarti gue membiarkan tuh gue diinjek-injek. Tanpa mereka merasakan konsekuensinya. You know what I mean? Jadi tetap harus ada konsekuensi tersebut yang bilang, temen tuh gak kayak gitu men. Temen itu harusnya saling support gitu. Dan gue gak ngerasain support dari lu sama sekali. You know, I think itu bagus untuk diucapkan. Dan by the way ngomong itu karena gue sayang sama mereka dan gue pengen keep pertemanan ini. Supaya next time, yang gak ada nih kayak gini. Next time mereka udah tahu kalau misalnya gue ada sesuatu dan gue undang mereka, please come. Kalau lu gak bisa datang, please say sorry. Karena lu ada sesuatu. Gini gak sih, coba ya, ini gue lihat dari sisi lain. Mungkin gak sih ada hal yang dia belum punya diksinya, dia belum bisa ceritain. Ya mungkin. Mungkin. Jadi ya mungkin saat itu. Tapi gue temenan sama dia dari SMA loh. Iya. You know what I mean? I know. Like how insecure can you be? Kalau misalnya sampai lu ngomong sama gue,
nggak bisa datangnya enggak gitu. I don't know, kayak Iya, iya. is that emang etikanya seperti itu kah gitu? Enggak, etika udah jelas enggak, Iya etika kan? udah jelas enggak. Tapi bisa jadi bukannya gue ngebela temen lo ya, tapi gue mencoba untuk menghadirkan fakta lain. Sure. Bisa jadi memang dia mengalami sesuatu yang begitu Bisa beratnya. jadi. Ya. Of course. Jadi mungkin pilihan kita adalah kalau gue ini ya, gue pengen tuh ngomong kayak lo. Udah deh kalau gitu nggak usah datang lagi, besok nggak akan gue undang. You don't need to be in my circle gitu ya. Atau gue simpen itu dalam tulisan jurnal gue. Lalu mungkin gue akan tunggu seminggu, 2 minggu, mungkin itu akan meluntur dan nanti suatu saat mungkin akan ada jawabannya gitu. Gue sering banget ngelakuin kayak gitu. Jadi message yang pengen gue kirim, Gak jadi gue kan? tulis Iya, dulu, dulu semuanya. I sleep over it. Besoknya gue baca lagi, keras banget. Gitu. Iya kan? Iya. Jadi ya udahlah, ya kadang-kadang kalau gue ya gitu. Nah karena gue adalah gue kemarin waktu gue menepi ke Bali, gue posisinya adalah sebagai temen lo. Oke. Gue kan hilang. Ya, lu yang hilang tanpa memberitahu ke sahabat-sahabat gue ini ada 9 orang di dunia entertainment MC ceritanya. Dan habis itu tiba-tiba lu ngilang cuma aja. Cuma 1 orang yang gue ceritakan dan mereka bertanya kenapa cuma dia yang ditanya. Yang dikasih tahu. Kenapa kita 8 orang lainnya enggak? Jawabannya sesimpel karena cuma dia yang datangi gue di saat gue terpuruk. Oke. Kalian tidak ada yang bertanya. Tapi I don't want to say that dulu. Karena it will hurt you. Karena guanya juga lagi ada racun. Jadi gue pilih narasi publik itu. Anak-anak gue udah ini nih, nenek-nenek kayaknya gue perlu konsentrasi. Diplomatis gitu. banget ya. Iya, udah cari aman aja dulu. Karena ya tadi gue bilang banyak hati yang ada di sana. Ada bapak gue masih hidup. Gue belum bisa cerita soal ini. Ibu gue masih belum mengerti bagaimana posisi dia sebagai istri tapi juga sebagai ibu. Adik-adik gue juga pada saat itu masih perlu diproses gitu. Dan I just couldn't gitu ya. Jadi udah, nah, baru-baru ini justru lucu deh, Tuhan tuh memang baik banget. Begitu buku ini keluar, teman-teman gue ini beberapa udah ada yang punya podcast juga, yang gue datangi juga. Nggak berarti sama 8,5 tahun ini gue hilang terus nggak kontak mereka loh. Secara sosmed aja memang gue unfollow karena gue I need to concentrate gitu. Tapi secara berkala gue pasti setiap ulang tahun gue pasti akan nelfon. Minimal voice note. Kalau gue denger apa sih ini masuk rumah sakit loh gini-gini, gue akan telepon. Gak diangkat, gue nyanyi lagu worship, gue voice note doa. That's how I want them to know I'm still here, I'm not distant. But right now gue gak bisa ada di 2 kaki ini karena Tuhan lagi taruh gue di musim ini. Tapi kan susah ngomong kayak gitu. Nah ketika ada buku ini kemarin pas ngobrol-ngobrol tuh akhirnya malah keluar semuanya. Jadi ya udah lu keluarin deh semua. Iya apa? Ya oke, iya. Akhirnya cuma 3 item aja dari gue. I'm sorry, I thank you for still being my friend, and I love you. Udah itu aja dari gue. Gue gak mau bela diri gimana-gimana. Maybe one day kita bisa duduk over a cup of tea, and if you want to know more, you have time, gue akan ceritain. Tapi gue gak mau cerita itu sebagai sesuatu yang tapi gue tuh kemarin gini, gue kemarin jadi victim gini. Self pity. Gak mau. Ya. 3 itu menurut gue kemarin cukup. Wow. Apa harapan lo atau mungkin buahnya ya? Maksudnya kayak hasilnya ketika seseorang itu udah baca buku ini dan habis itu what is your hope untuk mereka? Bahwa mereka selalu on their hardest days, di hari tersulitnya ingat akan satu kebenaran, bukan fakta. Kebenaran bahwa you are loved. Itu udah lebih dari cukup untuk kita jalani hidup. Kalau kita tahu kalau kita dicintai. Karena kalau kita dicintai artinya kita di-approve oleh yang menciptakan kita. That's more than enough. Teorinya gampang. Prakteknya susah. Betul. But if it was easy, everybody would be doing it. Everybody would be Jay Shetty sitting here and talking to you, man. Wisdomnya udah tinggi-tinggi semua. Semua nulis buku. Semua bikin talk show. No. Gue real life story aja. Again ya. Jadi kebanyakan gue yang curhat by the way. Enggak dong, gak apa-apa. Ini kan ngobrol sama tetangga. Yoi. Yuk diminum dulu teh. Oh iya, saya baru mau ngomong. Ini kalau saya tetanggaan gini kan, diminum dulu tehnya, ya ampun. Alright.
di Januari 2022 itu emang ngerasa terpanggil banget untuk bikin film Glenn Fredly. Iya. Dan gue ngerasa Tuhan nyuruh gue, Neil, bikin ya. Akhirnya April 2024 filmnya tayang. Dan ketika filmnya tayang, itu benar-benar Tuhan kayak, well done my son, Oh, iya. thank you. Iya. You know, kayak good job, you finish the race. Lo benar-benar nurut, you obey, lo patuh. Lo gue minta lo untuk ngelakuin ini dan lo benar-benar menyelesaikannya secara excellent dan penuh dengan integritas. Good job. Gue dapat approval dari Tuhan. Tapi filmnya gak sesuai Bayangan lo. ekspektasi gue. Ya. Numbersnya yang tadi, wah project dari Tuhan, harusnya 10 juta penonton dong. Tapi gak nyampe 10 juta Belum, penonton. bukan gak. Belum Belum, nyampe 10 Daniel, juta penonton. Jadi maksud gue, loh kok seperti ini? Kayak gue udah dapat approval dari Tuhan, tapi kenapa gue tidak dapat approval atau belum dapat approval dari umatnya. manusia? Dari umatnya. Bosnya aja udah approve, Ya ya kan? kan? Iya. Jadi langsung kayak gue ngerasa, Tuhan kok jadi kayak gini sih? You know, gue udah nurut loh, gue udah patuh loh. Kenapa outcome-nya gak sesuai dengan ekspektasinya nih, kayak gitu. Di situ tuh gue mulai kayak, tapi kan Tuhan gak pernah bilang kayak, Daniel bikinin film Glenn Fredly and make sure 10 juta penonton. Dia gak pernah bilang gitu. So actually the race udah selesai ketika filmnya tayang. The race is finished. Tapi ketika gue udah nyampe finish line, gue masih terus lari. Terus lari. Gue yang kayak belum. No. Yes, gue tahu lu udah ngasih gue approval, but gue masih terus lari. Karena gue masih belum dapat approval of men. Maksudnya orang-orang itu masih belum kayak, gila Daniel sebagai produser lu keren banget Neil, bagus banget Neil. Iya 10 juta penonton Neil. Wah Daniel di Forbes magazine produser tersukses di Indonesia, bla 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 bla. You know, like itunya kok gak ada gitu. Again, secara teori emang enak mendapatkan approval dari Tuhan, tapi jauh lebih enak rasanya kalau dapat approval dari manusia. Ya, untuk daging kita. Jadi ego gue itu masih sangat main banget di sini sekarang. Iya. Lu tau gak gue ingat apa barusan kenapa gue ketawa? Gue pernah baca satu artikel tentang maraton. Bukan maraton, sorry, lomba lari lah 5 kilometer. Terus orangnya lari sampai 6. Lu tau gak kenapa? Karena dia ada OCD, dia gak suka angka ganjil. Jadi jangan-jangan lu lari terus, lu apa yang ada di sini lu Neil, kenapa lu harus tetap masih lari? Udah di sana garis finishnya, stop running gitu kan. Jadi tadi gue melihat gambar itu kayak, Daniel, you need to not look at yang itu, you need to look at yang harusnya berhenti di mana gitu. Karena ya nggak tahu ya, ini I hope ini berdampak ketika gue ngomong gini. Most often than not, lebih sering yang gue alami dan yang gue lihat, yang gue sering lupa juga karena gue tetap manusia. Tuhan itu bisa loh menitipkan satu pekerjaan buat kita harus lakukan, kita yang punya ide, wah nanti akan begini. Padahal sebenarnya yang mau Tuhan sentuh dengan yang kita buat itu hanya untuk satu orang. If only that one person is saved, itu udah lebih dari cukup buat Tuhan. Karena emang tujuannya dia itu doang. Betul. Jadi ya itu, sama sekarang gue juga lagi berpikir dari buku ini, banyak orang yang mengeluarkan pertanyaan seperti lo, ini bukan recycle ya? Kok judulnya sama? Kok ada bab yang sama? Gue harus berulang-ulang bilang enggak, ini tuh rewisdom, ini ada bab beda kok. Jadi harus prove myself bahwa enggak, ini beda. Tapi at the end of the day gue yang kayak, serah Tuhan deh mau jadi apa, yang penting gue udah patuh. Oke, next project apa, disuruh nulis apa lagi gitu. Karena Tuhan tahu setiap kali disuruh nulis gue tuh daging gue berontak. Karena kan kalau nulis harus menyepi ya. Itu tuh berat buat orang kayak gue yang aktif gitu. Jadi you know what, let me be salah satu perwakilan dari umatnya Tuhan yang bilang, good job Daniel. Wow, thank you. I think you picked a right team untuk biopik. Mungkin belum semua orang ngerti biopik, but I'm sure
seperti the Father in heaven is happy with your obedience, maka dia akan mengizinkan lo mengicip buahnya in his time. Amin. I'm so proud of you. Gue akan Thank you. merayakan Daniel sebagai produser yang patuh pada Tuhan dan membuat Wow. film Glenn Fredly. Nggak banyak orang yang mau patuh. Thank you. I think ada satu barusan yang lu ngomong, ya Daniel tuh produser seperti apa? Produser yang patuh sama Patuh, Tuhan. I think itu We go back there kan jadinya. itu jadi Iya. balik wisdom buat gue sih. Kalau kata anak stand up, call back. Tadi kan awalnya dengan patuh itu kan dan overthinking, Iya. kita balikin lagi Kita ke balik situ. lagi ke Karena situ. ternyata ya memang full circle ya. Balik lagi memang ke situ. Gitu. Thank you. Udah, I Thank think you. setiap kali gue ngobrol sama Sophie ya seperti ini ya, kita jadi curhat-curhatan Bahkan gitu ya. off air juga begini ya. Iya. Kita kalau di off airin kali udah berapa episode. Oh banyak guys. Kayak kemarin ke Bali gue sempet ngasih ini gak ke lo? Lu titip Tracy. Gue udah terima, udah ada di terima meja ya? TV gue. Ada ya? Iya. Untuk Terima Pongki kasih. juga? Oh boleh kalau mau Ya ngasih udah lagi. satu lagi lah. Dua gak apa-apa. Tetangga Ya, saling terima menyanggah kasih. bukan menyanggah, betul. Ini Iya. dia rumahnya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum ngedapetin buku ini bisa dibeli di mana aja? Ini udah ada di toko-toko buku besar, termasuk yang huruf G itu. Gramedia, Iya. Terus inilah datang ke toko hijau sama orange-nya aja. Shopee atau Tokopedia. Nama penerbit gue di situ Bentang Pustaka Official. Oke, ya udah. Hati yang gembira, si paling overthinking. Ya. Kalau misalnya kalian ngerasa si paling overthinking, this Atau book is for sedang you. mendampingi orang yang overthinking agar bisa Ooh. memakluminya, bacalah ini. Sounds like a very good Marketing pitch. marketing pitch. Yes, I love it. Sophie, thank you so much. Thank you ya, Daniel. Again, gue Yeah. seneng banget. Kita bener-bener adalah tetangga yang saling menyangga menurut gue. Yeah. Karena setiap kali kita ketemu, setiap kali kita ngobrol, kita kayak saling menyangga satu sama yang lain. We encourage each other and we just speak life over each other. And I think itu yang mudah-mudahan orang-orang atau para pendengar atau penonton itu bisa mendapatkan itu dari vibe kita barusan. I hope so. Yeah. Karena ya niat kita kan memang hanya Yeah. melakukan yang kita bisa di bidang kita dan at the same time memperkatakan kebenaran Tuhan sih. Ya, orang pada bilang kalau misalnya Daniel Tetangga Kamu ini talk show gitu ya, atau gue seharusnya menginterview Sophie gitu. Tapi sebenarnya at the end of the day, Daniel Tetangga Kamu adalah kita lagi bertetangga. Jadi siapapun yang curhat ya, Ngobrol-ngobrol tetangga. bisa jadi hostnya lagi curhat gitu. Yeah. Karena gue lagi ada di masa yang tadi seminggu bonyok ini gitu. So I think there are a lot of times yang ya ini kita lagi bertetangga banget. Dan ya tetangga lagi curhat banget. Sharing you on. Exactly. Lagi ada di lembah, Daniel lagi naik lagi sampai ketemu bukit berikutnya. Karena Amen. kita semua beda musim lembah dan musim bukit kita. We have different times. Exactly. So thank you banget buat semua yang nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetangga saling menyangga, bukan menyangga. Dan hati yang gembira adalah obat. See you guys. Bye.